Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah rabbil alamin, Bapak dan Ibu. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah. Berarti hari ini adalah hari keempat di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keutamaan. Yang mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 awal Zulhijjah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad? Kata Rasulullah, tidak, kecuali mereka yang berjihad dan syahid di dalam jihadnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu para jamaah, mari manfaatkan 10 awal Zulhijjah ini untuk meningkatkan ketaatan demi ketaatan. Alhamdulillah, Anda ucapkan barakallahu fiik bagi Bapak Ibu yang hari ini masih berpuasa dan juga menahan dirinya untuk mensyukur bagi yang berkurban dan selanjutnya memperbanyak amal-amal soleh. Kita niatkan Bapak dan Ibu para jamaah, bahwasanya kajian kita hari ini adalah dalam bentuk amal soleh itu. Dalam bentuk memperbanyak amal soleh itu. Sehingga Allah Rabbuna Jalla Jalaluh memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan awal Zulhijjah selama tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yaitu sampai hari nahar. Perbanyaklah pada Ibu beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amal-amal soleh. Semoga ini juga menjadi bekal bagi kita dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semua ketaatan demi ketaatan, amal demi amal, ibadah demi ibadah betul-betul sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul mau. Kita setiap hari, setiap saat selalu mengupgrade, menambah ilmu kita, menambah khazanah kita, mencari hal-hal yang sunnah sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita adalah semoga Allah Rabbuna Jalla Jalaluh menerima semua amal ibadah kita karena yang kita lakukan itu lillahi ta'ala dan sesuai apa yang Rasul tuntunkan kepada kita. Baik Bapak Ibu para jamaah, di pertemuan yang keempat ini sebagaimana kita sampaikan, bahwasanya kita akan memberikan materi berkenaan dengan tempat-tempat yang bersejarah yang kita ziarahi di kota Madinah. Baik. Bapak dan Ibu para jamaah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, pada materi yang pekan kemarin, kita telah sampai kepada mendaratnya pesawat di Bandara Makkah atau Madinah. Nah, ini kalau kita memakai pesawatnya Lion, kita mendarat di Bandara Madinah, Bandara Prince Abdul Aziz. Kalau kita memakai pesawat pesawat Citylink, maka kita mendarat di Jeddah, di Bandara King Abdul Aziz Makkah, di Jeddah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita pertama kali mendarat, nah ini kita sambung sedikit kemarin karena ada yang tertinggal. Pertama kali mendarat, kita melaksanakan sujud syukur. Karena Allah Rabbuna Jalla Jalaluh telah mengizinkan kaki kita diinjakkan di Saudi atau di tanah suci ketika kita mendarat di Madinah Al-Munawwarah. Nah, tugas kita Bapak Ibu adalah menjaga adab-adab selama di tanah suci. Apa-apa adab tanah suci, insya Allah kita sampaikan di materi tentang adab-adab
dan fadilah-fadilah tanah suci insyaallah. Baik. Nah, Bapak dan Ibu para jamaah, nanti setelah kita sampai di bandara, kita akan naik bus menuju hotel. Nah, ketika kita mulai memasuki kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah, maka para jamaah perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak salawat Ibu para jamaah. Datangkan rasa cinta, rasa kerinduan yang mendalam. Bahwasanya kita sebentar lagi akan memasuki tanah yang mana Nabi yang menginjaknya. Yang mana Nabi yang membangun di sana pondasi-pondasi keumatan. Nabi yang membangun kerangka-kerangka dalam pemerintahan di Madinah. Perbanyak selawat, jangan pernah berhenti lisan kita untuk keselawatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Jadi kepada Ibu, selawat selalu kita lantunkan sampai kita di hotel. Sampai di hotel Pak Ibu para jamaah, kita bersabar, ya, kita bersabar. Karena nanti sampai di hotel, kita semua berkumpul di lobi. Setelah kita berkumpul di lobi, maka nanti mutawif ataupun tulidar akan membagi kita per kamar masing-masing. Baik kita nanti yang menginap di Hotel Gloria, pintu 15 Pagar An-Nabawi, maupun kita yang menginap di Hotel Jahwarat Fairuz, pintu 17 di Pagar Masjid Nabawi. Itu dua hotel insya Allah yang akan kita pergunakan Bapak Ibu para jamaah. Baik. Nah tentunya setelah kita mendapat kamar, kita mendapatkan perlengkapan kita insya Allah Ta'ala. Nah Bapak dan Ibu tentu yang menjadi kerinduan bagi jamaah adalah segera melihat, segera bisa sholat di Masjid An-Nabawi. Nah ini Bapak dan Ibu yang akan kerinduan oleh jamaah kita. Bapak Ibu para jamaah, berapa hari kita di Nabawi? Nah, kita di Masjid Nabawi atau di Madinah tak lama. Lebih kurang kita 5 hari. 5 hari dengan perjalanan. Nah, di dalam waktu 5 hari ini Bapak Ibu para jamaah, inilah yang akan kita manfaatkan semaksimal-maksimalnya waktu untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan dan ibadah. Apa-apa bentuk ketaatan dan ibadah kita, mulai dari mata kita terbangun sampai mata kita tertidur kembali, insya Allah akan Anda jelaskan secara rinci nantinya di materi target-target dan program-program ibadah. Nah, selain target dan program ibadah, 5 hari ini Pak dan Ibu para jamaah, mari kita manfaatkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah di Madinah Al-Munawwarah. Adapun insya Allah kita nanti akan dibawa sekitar 2 kali oleh pihak travel sesuai dengan itinerary kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari PT AID Penjuru-Wisata Negeri akan diajak ziarah, baik ziarah dalam dan ziarah luar 2 kali biasanya oleh mutawif dan tulidar kita. Sisanya Bapak dan Ibu para jamaah, sisanya kita sendiri personal yang mengupayakan memperbanyak ziarah-ziarah itu dalam rangka memantapkan iman kita, menguatkan azam kita tentang sejarah-sejarah yang ada selama di kota Madinah. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita awali. Beberapa tempat yang bersejarah di kota Madinah adalah yang pertama, tentunya adalah Masjid An-Nabawi. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu para jamaah, Masjid Nabawi adalah masjid yang Rasulullah SAW bangun setelah Masjid Kuba. Nah, masjid ini tentu memiliki banyak keutamaan dan keutamaan. Karena inilah masjid Bapak dan Ibu para jamaah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun sendiri, Rasul yang menggerakkan sendiri sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bahkan Rasul dikuburkan di sebelah kiri dari Masjid Nabawi di dekat Raudhah. Bapak Ibu para jamaah, mungkin kita tidak bisa membicarakan panjang lebar tentang sirahnya karena waktu dan singkat. Anak sampaikan beberapa intisari-intisari saja tentang tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah. Masjid Nabawi itu pada ibu para jamaah awalnya itu cuma dengan tiang-tiang dari kurma. Itu panjangnya dulu awalnya cuma sekitar 70 hasta. Panjangnya 70 hasta dan lebarnya 60 hasta. Awalnya terdapat 3 pintu dulu. Pintu samping kiri, samping kanan, dan pintu belakang. Karena pada waktu itu, Bapak dan Ibu, itu kiblat masih menghadap Baitul Maqdis, masih menghadap Al-Aqsa, Al-Quds, kiblat pertama umat Islam sebelum diturunkannya ayat yang memindahkan arah kiblat ke Ka'bah. Nah, itu Bapak dan Ibu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini Bapak dan Ibu adalah wakaf, ya, tanah wakaf dari sahabat As'ad bin Zurrah. Dan separuhnya lagi dari 2 yatim, namanya Sahal dan Su'ail, ya. Itu adalah yatim yang diasuh oleh Mu'az bin Atrah, ya. Yang diasuh oleh Mu'az bin Atrah. Nah, ini sedikit tentang Masjid Nabawi. Nah, keutamanya adalah 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi setara pahalanya 1000 rakaat sholat di tempat lain, kecuali Masjid Al-Haram. Ya, 1 rakaat sholat di Masjid Nabawi setara 1000 rakaat sholat di tempat lainnya. Maka Bapak Ibu para jamaah, tentunya ini tidak akan kita lewatkan. Pastikan mohon kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu, setiap sholat wajib kita, setiap sholat sunat rawatib kita, setiap sholat sunat yang lainnya kita perbanyak di Masjid Nabawi agar kita mendapatkan pahala 1 rakaatnya sama dengan 1000 rakaat. Itu tentang Masjid Nabawi, keutamaan-keutamanya. Maka Bapak dan Ibu, tinggalkan hotel, tinggalkan tempat-tempat belanja, perbanyak itikaf, perbanyak duduk di Masjid Nabawi, perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Nah, Masjid Nabawi Bapak dan Ibu para jemaah, itu persegi, bentuknya persegi, dan di depannya persegi lebih kecil. Nah, perseginya lebih kecil di depan, di belakangnya besar. Nah, dikelilingi oleh payung-payung. Payung-payung. Nah, Bapak Ibu kalau melihat nanti di televisi atau di foto-foto itu bisa dilihat. Nah, awalnya itu cuma tiang 11 atau tiang 13 dan lebih kecilnya lagi adalah tiang 6 di bawahnya itu. Awalnya itu besarnya Masjid Nabawi. Jadi Pak dan Ibu, yang pertama kali di depan itu adalah Masjid Nabawi yang pertama sekali setelah renovasi. Baru pelebarannya ke belakang. Itu nanti ditandai dengan adanya payung di bagian dalam sebelum kita ke Raudhah kalau kita dari belakang. Nah, Masjid Nabawi ini Pak dan Ibu terdiri dari 41 pintu. Jadi Pak Ibu insya Allah nanti usahakan bersama mutawif atau bersama kelompok atau diajak mutawifnya untuk keliling Masjid Nabawi sehingga kita bisa mengetahui lebih rinci tentang Masjid An-Nabawi. Jadi pintunya ada sekitar 41 pintu. Nah, pintu paling depan itu, pintu paling depan tengah-tengah mihrab, ya tengah-tengah kiblat, pintu paling depan tengah-tengah kiblat, itu adalah pintu 41, tempat keluar masuk jenazah. Jadi jenazah itu masuk di pintu 41, keluar lagi di sana. Jadi nanti setiap sholat, hampir di setiap sholat ada sholat jenazah. Hampir di setiap sholat ada sholat jenazah. Jadi nanti jenazah itu keluar dari pintu 41, langsung dibawa ke Baqi', ke daerah timur. Ya, ke Baqi'. Mulai dari pintu 35, 36, 37, 38, 39, 40, itu arahnya lebih ke Baqi'. Lebih ke arah Baqi', ya, pemakaman Baqi'. Jadi ada 41 pintu. Pintu 1, 2, dan ke belakang. Tengah-tengahnya pintu
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Itu lebih tengah-tengah bagian belakang. Nah, ini pintunya ada 41. Adapun mihrabnya Bapak Ibu para jemaah, Masjid An-Nabawi itu ada 5 mihrab. 5 mihrab. Tapi nanti yang akan jelas itu cuma ada nampak 3 mihrab. Sebenarnya ada 5 ya. Tapi yang 2 itu dempet ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 mihrab. Yang pertama namanya mihrab Rasulullah. Itu berada di dalam raudhah, di sebelah mimbar. Nah, ini kalau bapak ya ini sering bisa ke sana. Kalau ibu-ibu hanya 2 kali saja. Hanya 2 kali saja. Baik. Nah, itu ada 5 mihrab Bapak Ibu. Pertama itu mihrab Rasul yang letaknya pas di sebelah kiri, di sebelah kirinya, apa ya, di sebelah kanan ya, karena kita terbalik nih lihatnya. Di sebelah kanannya mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mihrab yang sering dipakai oleh imam sholat berjamaah, kecuali di musim haji. Kalau musim haji lebih menggunakan mihrab yang di depan. Ya. Ini mihrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mihrab ini Pak Ibu dulu dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini mihrab pertama yang letaknya di dalam raudhah. Karena Pak Ibu raudhah itu ada batasannya. Ini mihrab yang pertama. Yang kedua Pak Ibu namanya mihrab Utsmani. Nah, mihrab Utsmani ini yang paling depan. Yang paling depan, yang di dekat, yang dempet kepada dinding kiblat. Jadi bagi bapak-bapak, ini khusus bapak, kalau bapak nanti berziarah ke makam Nabi, masuk dari pintu 3 misalnya, atau pintu 4, atau pintu 2, kalau bapak masuk ke sana nanti, lewat saja tanpa ke raudhah, melihat sebelah kanan tengah-tengah Pak. Ya, kalau ibu-ibu nggak boleh masuk ke sana, Bu. Ya. Itu melekat mihrab setengah lingkaran, itu adalah mihrabnya Utsmani. Ya, mihrab Utsmani juga dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan di sana juga Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, pernah mengimami sholat. Itu mihrab Utsmani. Nah, yang ketiga itu namanya mihrab Sulaiman. Nah, mihrab Sulaiman ini yang di luar raudhah dia. Sejajar dengan mihrab Nabi, tapi dia di luar raudhah. Nah, afwan Bapak Ibu, Anda tak bisa gambarkan karena kita online ya. Harusnya pakai whiteboard bisa insyaallah. Itu mihrab Sulaiman. Nah, sebelah kiri mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini hadiah dari Sultan bin Salim dari Turki. Nah, ini letaknya di sebelah kirinya dari tempat keluarga-keluarga yang mensolatkan jenazah. Jadi Bapak Ibu, nanti setiap waktu sholat disediakan sebuah tempat khusus bagi keluarga-keluarga yang keluarganya meninggal. Jadi keluarga inti dibolehkan sholat ke sana agar nanti bisa langsung mengotong jenazah. Walaupun nanti mengotong jenazahnya kita rebutan karena pahalanya besar. Itu mihrab yang ketiga. Yang keempat Pak Ibu, kita percepat, yaitu mihrab tahajud. Mihrab tahajud itu adalah di dinding utara rumah Nabi. Itu langsung menempel ke rumah Nabi atau ke makam Nabi yang pakai kerangkeng hijau hari ini. Itu langsung menempel situ. Itu adalah mihrab yang dulu sering dipakai Nabi untuk sholat tahajud. Itu langsung menempel di bagian utaranya Pak Ibu. Di bagian utaranya, arah ke belakang di dekat pentas. Nah, ini bapak-bapak tahu betul itu. Nanti bapak usahakan masuk ke raudhah atau tak sampai masuk ke raudhah, bisa ke belakang, ke dekat daerah pentas, di tempat taman bermainnya Aisyah, atau tempat Nabi menerima tamu itu ada agak tinggi sedikit teras rumah Nabi. Ya, di dekat dapur Nabi, dekat kamar Nabi. Itu semuanya di dalam rumah Nabi yang sekarang jadi makam. Yang terakhir Pak Ibu, yang kelima adalah mihrab al-Maiji, atau sering juga orang sebut dengan mihrab Fatimah. Jadi mihrab ini Pak Ibu agak tinggi sedikit ya, panjangnya 12 meter, tingginya setengah meter. Nah, ini agak tinggi dia, agak kayak teras Bapak Ibu ya. Ini bapak-bapak bisa sholat di sini. Itu adalah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima para tamu-tamu ya, para petinggi-petinggi, dan juga di sana adalah tempat berkumpulnya fakir miskin dari Al-Sufah. Nah, sana duduknya itu menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Jadi di masjid Nabi itu pertama pintunya 41, yang kedua mihrabnya ada 5. Tapi yang sering kita lihat itu adalah mihrab Rasulullah yang dijadikan sehari-hari sekarang oleh imam untuk imam sholat berjamaah. Pas tentang mihrab Nabi itu Bapak Ibu itu ada pentas.
ada pentas, agak tinggi bertangga ke atas, itu adalah tempat muazin. Tempat muazin mengkumandangkan azan dan iqamah, serta didampingi juga oleh beberapa imam-imam yang lainnya. Maka Bapak Ibu di sana, itu muazin juga membantu memperpanjang suara imam. Misalnya, ketika imam sholat misalnya, Allahu Akbar, langsung muazin tambah itu, Allahu Akbar. Gitu. Itu bukan imam serap, itu muazin. Misalnya ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Langsung muazin bilang, Rabbana walakal hamd. Nanti kita sambung dengan hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fih, atau Rabbana lakal hamdu. Apa Rabbana lakal hamd dan seterusnya ya, baca-baca min usamawati wa min ardi wa min masjidin syai'in dan seterusnya ya. Gantung bacaan-bacaan kita karena ada beberapa bacaan untuk i'tidal ya setelah bangkit dari ruku'. Nah, ini pentas. Di pentas itu nanti muadzin azan. Pentas itu nah Bapak Ibu nanti yang ke raudhah itu melewati pentas setelah kembali dari raudhah. Itu Bapak Ibu yang kedua ya, kita pelan-pelan biar lebih paham karena memang banyak tempat-tempat bersejarah. Makanya bagi Bapak-bapak yang ingin merasakan, menikmati sensasi-sensasi atau melihat tempat-tempat ini, cepat ke masjid. Terutama di waktu subuh. Ya, usahakan jam 3 udah sampai di masjid, nah, insya Allah Pak. Ya, insya Allah Bapak bisa melihat ini insya Allah nanti jelas sekali ya. Nah, selanjutnya Pak Ibu, di daerah raudhah itu ada 6 tiang. 6 tiang utama yang terdiri dari ornamen-ornamen putih. Nanti ada ornamen putih, itu ada 6 tiang utama. Nah, ini mungkin Pak dan Ibu yang perlu juga kita ketahui. Yang pertama namanya adalah tiang Aisyah. Tiang Aisyah itu di tengah-tengah raudhah, Pak ya. Pas di tengah-tengah raudhah sebelah barat makam Rasul. Ini makam Rasul sebelah baratnya. Ini yang pembatas antara Arijal dengan Anisha. Pakai terpal putih itu tiang Aisyah. Ya, kenapa di sana dikatakan tiang Aisyah, Pak Ibu? Karena Rasulullah di sana itu sharing bersama Aisyah dan Rasulullah pernah di sana beberapa bulan mengimami sholat setelah kiblat berpindah dari Baitul Maqdis. Nah, yang kedua ada namanya tiang Taubah. Nah, tiang Taubah ini Pak Ibu ini berkenaan dengan kisah Abu Lubadah. Ya, sahabat Abu Lubadah yang waktu itu melakukan kesalahan, melakukan dosa terhadap Yahudi dari Bani Nasir. Sehingga Abu Lubadah ini mengikat dirinya di tiang itu. Dan dia mengatakan, saya tidak akan pernah melepaskan ikatan ini sebelum Allah dan Rasul mengampuni atau memaafkan saya. Nah, atas dasar itu pada Ibu, turunlah ayat surat An-Nisa ayat 65 sampai 67. Itu tiang Taubah, ya. Yang kedua, yang ketiga Pak Ibu ada tiang Asyarir namanya. Tiang Asyarir itu Pak Ibu dia menempel di dinding makam. Ya, kalau tiang Asyarir menempel di dinding makam Nabi juga ornamen putih. Ya, kenapa dapatkan tiang Asyarir? Karena itu Bapak dan Ibu tempat Nabi itikaf. Ya, tempat Nabi itikaf itu dulu terbuat dari kelapa kurma. Tempat Nabi itikaf itu ada tiang putih yang menempel. Ini gimana menggambarkan ya? Ini rumah Nabi, sini dia nempel ini. Tiang Asyarir. Yang ketiga Pak Ibu namanya yang keempat adalah tiang Al-Arash. Tiang Al-Arash ya. Itu adalah tiang para sahabat menjaga Nabi, terutama Ali bin Abu Thalib. Dia kalau ada keperluan sama Nabi atau menunggu Nabi, menjaga Nabi, dia berdiri di sana. Sehingga itu dibangun tiang Al-Arash. Selanjutnya adalah tiang Al-Wufud. Nah, tiang Al-Wufud itu adalah tiang yang paling utara dari tiang Asyarir tadi ya Pak Ibu. Di tempat Rasulullah menerima tamu-tamu penting. Jadi kalau ada tamu-tamu penting, Rasulullah terima sana. Sekarang dibangun di sana tiang atau pilar. Dan terakhir adalah tiang Mukhalaqah namanya Pak Ibu ya. Tiang Mukhalaqah itu juga adalah tempat Nabi berkhutbah dulunya. Dan dulu Rasul berkhutbah bersandar di batang pohon kurma. Itu silakan nanti disampaikan oleh para mutakhir kita bagaimana kisah pohon kurma itu menangis dan seterusnya ya. Dan juga ada dalam riwayat lain tiang itu juga karena ada dahak dahulunya dan Rasul meminta dahak itu untuk dibersihkan dan dipakai minyak wangi. Itulah pada Ibu pertama sekali Masjid An-Nabawi itu dikasih minyak wangi. Itu yang ketiga ya. Ada 6 tiang. Di samping tiang-tiang besar dan tiang-tiang utama atau 11 tiang yang nanti ada nama-namanya. Kalau tiang Aisyah itu ada nama ya, Watusul Aisyah. Nanti ada nama pakai tulisan hijau.
Nah, ini diantara tiang-tiangnya. Yang keempat, raudhah. Nah, ini yang sangat penting, Bapak dan Ibu. Insya Allah, buat Bapak, minimal 1 atau 2 kali akan diantarkan nanti oleh mutawif ke raudhah. Untuk Ibu, minimal 1 kali akan diantarkan oleh mutawifah ke raudhah. Sisanya, pergi sendiri. Usahakan Bapak minimal setiap hari ke raudhah. Apalagi kaum Bapak ya. Raudhah itu 24 jam Bapak terbuka untuk kita. Kalau ibu-ibu tidak, cuma terbuka 2 kali saja, yaitu ba'da subuh sampai duha, dan juga ba'da isya. Hanya 2 waktu. Nah, apa itu raudhah Bapak dan Ibu? Raudhah itu adalah taman surga. Raudhah itu taman surga. Yang mana dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya raudhah itu nanti akan diangkat ke surga. Akan diangkat ke surga. Bahkan Nabi pernah mengatakan, apakah kalian ingin melihat taman surga di dunia? Yaitu adalah raudhah. Raudhah itu Bapak dan Ibu, jaraknya mulai dari mimbar Nabi sampai ke rumah Nabi. Di dalam rumah Nabi ini ada kubur Nabi, ada 2 sahabat lagi. Jadi mulai dari mimbar Nabi sampai kepada rumah Nabi SAW namanya raudhah. Yang panjangnya itu lebih kurang dari timur ke barat ya, itu panjangnya lebih kurang 22 meter, dan dari utara ke selatannya 15 meter. Nah, ini raudhah. Dulu Bapak dan Ibu, raudhah ini ditandai dengan karpet hijau. Sekarang hampir semua masjid utama telah dirubah dengan karpet hijau. Karpet merah di bawah keluar. Jadi itu raudhah. Nah, bagi Bapak nanti kita usahakan ke raudhah, Pak. Kalau perlu, bismillah, usahakan kita saban hari sholat wajib di raudhah. Ini tentu jauh lebih bermanfaat. Kecuali waktu asyar. Ya, waktu asyar kita tidak bisa lama karena tidak ada sholat sunat ba'da asyar. Ya, kita ke raudhah Bapak. Pas nanti Bapak bisa masuk dari pintu mana saja. Kita kalau dari belakang Pak lurusnya ke depan, kita masuk dari pintu 17 atau pintu 22, lurus 22 ke depan, nanti langsung mentok ke raudhah. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu, tempat yang paling utama, yang paling mustajab doa. Karena raudhah adalah tempat mustajab doa, dan siapa yang berdoa ke raudhah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doanya. Makanya Bapak dan Ibu, ke raudhah ini butuh kesabaran. Terkadang antri Pak, sampai 1-2 jam. Kadang setengah jam. Kita itu ditutup dengan terpal putih. Masuknya bergantian, kalau di luar jam sholat. Apalagi ibu-ibu. Ibu itu dari ke raudhah masuk pintu 25. Dahsyat, Masya Allah Ibu. Dari pintu 25 itu Ibu masuk, tertutup dulu pakai partisi dari kayu besar. Itu yang pertama. Setelah nanti waktu raudhah untuk ibu-ibu dibuka, baik ba'da subuh maupun ba'da isya, dibuka nanti partisi dari kayu itu, berlari di depan Bu, kencang ke depan berlari, karena itu sudah dibatasi dengan bapak-bapak, sampai menuju nanti ke kamar Aisyah. Menuju ke sana dulu. Di sana juga antri. Luar biasa, boleh lari Bu ya. Nah, tapi ini bukan hal yang sulit Ibu, tapi sinilah kenikmatannya. Ya. Kenapa kita berlari? Karena kita ingin ke taman surga, Masya Allah. Ini ke raudhah. Tapi insya Allah, yang pertama sekali Bapak Ibu nanti akan diajak oleh mutawif atau mutawifah dulu. Itu raudhah. Selanjutnya pada Ibu ada mimbar Nabi ya, yang saya sampaikan tadi. Pada sebelah kiri dari mihrab Rasulullah itu ada mimbar Rasulullah SAW yang juga dipakai sampai hari ini untuk khutbah Jumat. Itu Bapak Ibu di sekitaran Masjid Nabawi. Nah, Bapak Ibu para jamaah, di dalam Masjid Nabawi itu, dulu Bapak Ibu di sebelah kanannya itu adalah rumah Nabi. Dan rumah Nabi itu, di sana Nabi SAW dimakamkan. Akan tetapi karena pelebaran Masjid Nabawi, akhirnya rumah Nabi ini dipagar lapis hijau, dua lapis. Dipagar lapis besi hijau, di 2 lapis. Jadi Pak dan Ibu, jangan salah paham bahwasanya Nabi Rasul tidak berkubur atau tidak bermakam di dalam masjid. Akan tetapi Rasul itu dimakamkan di rumahnya, di dalam kamarnya. Rasulullah itu dimakamkan di dalam kamarnya. Karena pelebaran, akhirnya ini terkena, maka dibuat tembok pemisah antara masjid, rumah Nabi, dan makam Rasul di dalamnya. Nah,
Ini bagi bapak-bapak, kapan saja bapak setiap hari, setiap saat, bapak-bapak bisa ziarah. Kalau ziarah ke makam Rasul nggak terlalu ramai, Pak. Tidak antri. Cuman macet tapi lancar. Macet lancar. Kalau bapak ke makam Nabi. Itu juga kalau ibu-ibu ke makam Rasul hanya bisa saat ke Raudhah. Jadi kalau bapak-bapak boleh. Kalau bapak misalnya nggak ke Raudhah, pengen ziarah saja, kangen ke Rasul, rindu ke Nabi, nah silakan bapak nanti bisa ziarah saja dan tidak terlalu antri. Nah, makam Nabi itu bapak-bapak, itu nanti dari depannya ada sekitar 6 lubang. Ada 6 lubang, lubang kecil-kecil gitu, dari kuningan kayak emas. Nah, nanti di 6 lubang itu bapak akan membaca nanti tulisan warna hijau di lubang ketiga, di lubang keempat dan di lubang kelima. Di situ ada tulisan pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abi Bakrin. Yang ketiga Umar Ibnu Khattab. Nah, Bapak, nah di sanalah kenapa dibuat nama seperti itu? Karena di dalam rumah Nabi dikuburkan tiga orang yang mulia. Yang pertama Rasulullah SAW di kamarnya. Yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar di samping Nabi dan Umar yang ketiganya. Di sini kita berziarah. Nah, Bapak dan Ibu, di makam Nabi ini terdapat 4 pintu. Di makam Rasulullah ini atau rumah Nabi ini terdapat 4 pintu. Sebelah kiblat yang paling depan itu namanya pintu Taubah, pintu At-Taubah. Nah, nanti yang sebelah timurnya itu Mihrab Fatimah, ya, Mihrab Fatimah. Nanti ada kayak jendela, itu Mihrab Fatimah. Sebelah utaranya yang ke belakang itu Mihrab Tahajud, Mihrab Tahajud namanya, ya. Dan yang ke sebelah kanannya itu pintu ke Raudhah. Itu sekarang Pak Ibu jarang dibuka, ya, jarang dibuka. Nah, jadi Bapak, nanti ketika kita berziarah ke makam Nabi SAW, ingat ada satu keistimewaan. Bahwasanya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh memberikan kesempatan kepada Nabi SAW mengembalikan arwah ke jasanya untuk menjawab salam. Masya Allah. Kalau Nabi SAW menjawab salam kita, tentunya ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah hal yang istimewa bagi kita. Makanya Bapak, ketika nanti bertemu atau berziarah ke makam Nabi, maka ucapkanlah salam dan ucapkanlah salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dengan khauf dan roja. Kita betul-betul roja, betul-betul berharap Rasul jawab salam kita. Nah, di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya Pak Ibu, banyaknya jemaah-jemaah termasuk Indonesia yang menggosok-gosok, ya. Menggosok-gosok makam Rasulullah pakai kain, pakai peci, nanti dicium-cium, wangi. Memang wangi Ibu, karena dikasih parfum, dikasih pewangi, jadi itu kan hal mistik. Dan hindari yang kayak gini Pak Ibu, ya. Kita disuruh di sana itu mengucapkan salam kepada Nabi, ya. Atau yang kedua, jangan berdoa menghadap kuburan. Bapak-bapak, nanti kalau udah lewat di makam Nabi berdoa menghadap kuburan, apalagi bertawasul, jangan, hati-hati, ya. Bapak Ibu kalau mau berdoa menghadap ke kiblat, diputar badannya 180 derajat, hadap ke kiblat, berdoa. Kalau menghadap ke makam Nabi, ucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerinduan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus banyak salawat. Itu kepada Ibu jangan ditanya bagaimana air mata kita menetes, jangan ditanya bagaimana perasaan kita dicamuk yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena merasa rindu, rasa kangen yang dahsyat. Ingin berjumpa dengan Nabi, rindu bersama Nabi, teringat semua kecintaan Rasulullah pada kita. Makanya pada Ibu nanti atau khusus bapak-bapak melihat hampir seluruh jamaah pada menangis, meraung, itu hal yang biasa. Karena memang suasana tidak bisa kita tahan di sana. Nah, setelah nanti melalui makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melalui makam Abu Bakar. Ucapkan juga salam kepada sahabat, ya, khalifah yang kedua setelah Nabi, atau khalifah pertama setelah Nabi. Assalamualaikum ya Abi Bakr. Akan dihafal, ya. Jadi yang kedua, ketika kita sampai di makam Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abi Bakr.
Nah, selanjutnya beberapa langkah lagi kita sampai ke makam Umar Ibn Khattab. Assalamu alayka ya Umar Amirul Mukminin. Assalamu alayka ya Umar Amirul Mukminin. Jadi di rumah Nabi itu ada 3 makam. Bagaimana bisa Umar berkubur di sana? Bagaimana Abu Bakar berkubur di sana? Apaan Pak Ibu? Waktu kayaknya ya. Kita tidak bisa jelaskan secara lengkap. Mungkin Anda percepat saja. Ya. Selanjutnya pada Ibu, masih ziarah dalam. Jadi ziarah ini kita bagi luar, ziarah dalam dan ziarah luar. Ini masih ziarah dalam. Ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Itu pas Pak Ibu, di atas rumah Nabi itu ada kubah hijau. Jadi kubah hijau yang sering Bapak Ibu lihat di TV, itu adalah pas di bawah rumah Nabi. Adapun kubah satu lagi, kubah perak, itu untuk mihrab. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke depan, ke pintu 40 atau 41, insya Allah nanti diajak sama mutawifnya, keliling Masjid Nabawi, itu nampak kubah hijau. Nah, banyak orang berfoto-foto di sana. Jadi di bawah kubah hijau itu adalah makam rumah Nabi SAW yang ada 3 makam tadi. Selanjutnya pada Ibu, kalau kita dari depan, jadi di kubah hijau, di pintu masuk dari pintu 38, 39 bisa, 38, 39, 40. Nah, 41-nya adalah keluar dari keluar masuk jenazah tadi yang Anda bilang. Jadi bagi kaum bapak, nanti usahakan habis subuh atau subuhnya nanti sholat di pintu 37, 38, sehingga habis subuh bisa keluar. Ketika jenazah keluar, kita bisa menggotong jenazah ke Baqi'. Ikut menggotong jenazah ke Baqi'. Atau bisa juga langsung ikut menguburkan jenazah ke Baqi'. Karena pahalanya besar. Rasul menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mensolatkan jenazah, itu dapat pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang mengantarkan sampai ke kuburan dan ikut menguburkannya, dapat pahala 1 qirot. Maka sahabat bertanya, berapakah 1 qirot itu ya Rasul? Atau Rasul menjelaskan, tahukah kalian berapakah 1 qirot itu? 1 qirot itu adalah sama pahalanya sebesar gunung Uhud. Nah, itu ke pintu 41. Kalau kita lurus ke depannya itu ada pintu pagar 1, 2, 3, 4, 5. Itu pagarnya. Nah, Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Itu di sekitar dalam Masjid Nabawi saja. Masih banyak Pak Ibu ya, karena waktu ini Anda percepat saja. Selanjutnya, itu kalau Pak Ibu nanti ke pintu di depannya Ibu Bapak, kita keliling nanti, itu ada pintu 5 atau pintu 6, dekat ke pintu 7, itu situ ada Masjid Al-Qumamah namanya. Di pintu 6 ini ya Pak Ibu, ya nanti Bapak Ibu kalau mau ke Kubah, di sini nanti banyak taksi ke Kubah ya. Jadi di pintu 6 itu ada namanya Masjid Al-Qumamah. Yang mana di sana di masjid itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa atau sholat di situ dan dilindungi oleh awan. Dilindungi oleh awan. Dan juga Rasul situ pernah mengimami sholat Idul Fitri. Itu pintu 5, antara 5, 6 atau ke 7. Nampak nanti Ibu, Bapak, burung-burung merpati sana banyak. Itu masjidnya arsitektur bata kayak batu bata hitam dan kubah putih. Nah, itu Masjid Al-Qumamah. Di sebelah Masjid Al-Qumamah itu Bapak Ibu, itu ada Masjid Abu Bakar. Di sebelahnya dekat sekali ya. Itu ada Masjid Abu Bakar. Nah, silakan masih di pintu 6. Pintu 6 dan pintu 7. Nah, pagi Pak Ibu ya, setelah sholat syuruk sebelum kita ke hotel, nah, sambil menunggu waktu duha, kita jalan sebentar Ibu ya. Karena kita ngapain buru-buru ke hotel? Kan kita cuma pergi sarapan. Insya Allah sarapan sampai jam 9 atau setengah 9 masih ada. Jadi kita itu di depan Bu ya. Nanti pintu pagar 6, 7, Masjid Al-Qumamah di sini. Arah ke belakang sedikit, arah ke apa namanya itu ke selatannya, arah ke belakangnya. Itu Masjid Abu Bakar. Nah, sebelah masjid itu masih kubah putih, itu Masjid Ali. Kenapa sebutkan Masjid Abu Bakar? Kenapa sebutkan Masjid Ali? Memang ada dua pendapat Ibu. Tapi yang paling umum dikatakan karena di sanalah rumah Abu Bakar sama rumah Ali. Sehingga di sana dibangun masjid. Ya, Masjid Abu Bakar atau Masjid Ali. Nah, ini Pak dan Ibu ya. Kalau berkenaan dengan ziarah dalam. Selanjutnya Pak Ibu, itu dulu ada situ Museum As-Salam. Sekarang sudah dirobohkan. Di sana juga ada namanya Pasar Medina. Pasar yang dulu dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Itu juga sekarang udah dilebur, jadi tamat. Nah, di pintu 15, ini yang nggak kalah penting Pak Ibu, ya. Di pintu 15, itu adalah Taman Bani Saidah. Apa itu Taman Bani Saidah? Itu tempat di mana dulu 3 hari 3 malam sahabat di sana musyawarah
musyawarah untuk menentukan siapakah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak Ibu pentingnya kita memiliki pemimpin. Karena jenazah Nabi, ya jasad Nabi waktu itu ditelantar sampai 3 hari untuk menentukan siapa pengganti Nabi. Maka rapatlah di tempat itu yang namanya Bani Sa'idah ya. Sehingga situ ditentukanlah penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nanti insya Allah Pak Ibu akan jelaskan lebih rinci oleh mutawif kita. Anda cuma menunjukkan tempat-tempatnya saja. Sekarang itu ada taman, ada banyak kucing di sana, ada tumbuh-tumbuhan yang bagus. Gampang carinya Ibu, pintu 15, perhatikan satu-satunya tempat yang ada tumbuh-tumbuhan besar, pohon-pohon besar. Itu namanya Bani Sa'idah. Selanjutnya bagi bapak-bapak khusus, di pintu 18 Bapak, itu adalah tempat pembagian Al-Quran wakaf. Nanti ada harinya yang ditentukan, disepakati dengan para mutawif. Nanti masing-masing kita insya Allah, kalau Allah takdirkan, kita akan mendapat Al-Quran wakaf. Sebanyak 1 dus. Lebih kurang 18 sampai 22 Al-Quran. Tapi gunanya untuk wakaf, untuk masjid, musola, madrasah. Jadi Bapak silakan nanti minta antarkan sama mutawif kita. Insya Allah dicocokkan waktunya. Nanti masing-masing kita bawa name tag kita untuk meminta Al-Quran wakaf di pintu 18. Nah, tanya Bapak dan Ibu, ada lagi yang tertinggal pintu 10. Nah, ini khusus bapak-bapak nih, usahakan nih Bapak, apalagi bapak-bapak yang hobi baca. Pintu 10, masuk Bapak ke pintu 10 itu pas di sebelum pintu 10, di teras masjid itu, nampak eskalator Pak. Naik Bapak ke eskalator, pintu 10 itu, ada eskalator ke atas, itu adalah Pustaka Nabawi. Di sana Pak, jutaan buku. Banyak buku sekali buku. Jadi kalau Bapak pengen belajar, cari ilmu, cari buku, sekarang dibaca-baca di sana ya, di pintu 10. Selanjutnya, ke belakangnya lagi kita, setelah pintu 18 tadi, pintu 25. Jadi ibu-ibu, ini masuk ke pintu 25. Jadi nanti kalau ibu ke Raudhah, masuk pintu 25, nanti di sana kita akan ditemani oleh mutawifah kita, untuk ibu-ibu ke Raudhah. Nah memang Pak Ibu, memang ibu-ibu ya, banyak yang menyarankan ke Raudhah itu pakai baju hitam. Ini cuma saran atau beberapa tips saja. Tidak terlalu membantu Bapak dan Ibu, tapi sering menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Selanjutnya Pak Ibu, yang di depan lagi, terus lagi kita ke arah kanannya, itu pintu 26. Di pintu 26 itu Bapak Ibu, itu setelah keluar dari pintu 26, belok kanan sedikit, lurus, dan belok kiri, itu ada Masjid Imam Bukhari. Nah, itu ada Masjid Imam Bukhari. Jadi Bapak Ibu, dulu Imam Bukhari di sana berumah ketika beliau menuntut ilmu di Madinah, dan di situ dibangun Masjid Imam Bukhari. Dan terakhir Pak Ibu, adalah di sebagian dalamnya juga ada pintu 37. Jadi pas keluar dari Raudhah bagi laki-laki, itu di pojok ada pintu 37 lurus. Itu nanti Bapak Ibu ada melihat nanti Ibu Bapak ya, melihat toilet 1. Nah, di sini juga ada tempat bersejarah. Di toilet 1 itu Pak dan Ibu dulu adalah sumur Zarwan ya, sumur Zarwan. Yaitu di mana di sumur itulah Pak dan Ibu buhul-buhul Yahudi ya. Yahudi mensihir Nabi. Jadi Rasulullah SAW itu pernah disihir, dan buhulnya itu diletakkan di air di sumur Zarwan itu ya. Pelakunya Labid namanya. Itu adalah pekerja Nabi, Labid bin Al-Asam. Ditaruh di sana Ibu ya, buhulnya itu. Itulah Bapak dan Ibu, di saat itu Rasul kena sihir, surat turunnya surat Al-Alaq sama surat An-Nas. Makanya Rasulullah SAW tidak melupakan 2 surat ini sebelum tidur, agar terhindar dari gangguan jin atau setan ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini ya Pak dan Ibu, pintu yang toilet 1 ya, atau pintu 37. Dan yang terakhir, ziarah dalam yang terakhir Pak dan Ibu adalah Baqiyah, pemakaman Baqiyah. Nah, kalau pemakaman Baqiyah, ibu-ibu boleh melihatnya, tapi dari luar pagar. Itu pagi hari, ibu keluar pagar, dari pintu 25 terus ke depan, pintu 32 atau 33, nanti ibu belok kiri. Itu nanti ibu-ibu bisa lihat dari luar, itu nampak nanti pemakaman Baqiyah. Nah, pas nanti ibu ketemu dengan makamnya
anak Rasulullah SAW itu Fatimah di bawah. Karena Fatimah kuburnya paling bawah arah ke pagar. Nah, bagi bapak-bapak, insya Allah, seperti yang Anda bilang tadi, di setiap waktu sholat, bapak bisa ziarah ke Bakia. Dan tentu lebih baiknya Anda sarankan ziarahnya ba'da subuh. Ketika kita tidak ada ziarah luar, Bapak Ibu boleh memanfaatkan ba'da subuh untuk ziarah ke Bakia. Di Bakia itu Bapak dan Ibu dikuburkan lebih dari 10.000 sahabat. Seluruh istri Nabi dikuburkan di Bakia, kecuali dua. Istri pertamanya itu Khadijah yang dikuburkan di Makkah. Yang kedua adalah Maimunah. Nah, ini yang kedua, Maimunah ya. Itu Maimunah tidak dikuburkan di mana namanya, tidak dikuburkan di Bakia. Semua anak-anak Rasul dikuburkan di Bakia. Ya, itu apa namanya? Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Ibrahim. Dan seluruh istri Nabi lainnya selain yang dua tadi dimakamkan di Bakia. Aisyah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Afra, Maria dan seterusnya. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Dan juga para sahabat-sahabat lainnya. Terutama yang mencolok itu Bapak Ibu di tengah-tengah. Di tengah-tengah makam Bakia itu ada nanti semacam spanduk biru atau spanduk biru keras ya, kayak dongker besar. Di situ adalah makamnya Utsman bin Affan. Di sana nanti kita bisa melihat Bapak Ibu. Di Bakia itu para sahabat, istri-istri Nabi SAW, anak Rasulullah, khalifah dikuburkan di sana. Mereka adalah orang-orang terbaik. Hidup pertama Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian besar antara mereka dijamin surga. Dijamin surga. Serta Utsman adalah orang yang paling kaya. Juga dijamin surga. Bapak dan Ibu nanti melihat. Kuburan mereka hanya tanah saja. Dan dikasih batu nisan. Makanya Pak dan Ibu, alangkah sombongnya kita. Alangkah sombongnya kita. Sahabat bukan. Amalan pas-pasan. Tidak jamin surga. Tapi kita berani meninggi-tinggikan bangunan-bangunan kuburan kita. Bahkan memberi keramik, memberi ornamen-ornamen, memberi nama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, insya Allah Bapak Ibu, nanti hikmah-hikmah ini, insya Allah nanti akan kita sampaikan di materi permaknaan ibadah, atau juga boleh dilanjutkan nanti oleh mutawif kita yang ada di cabang atau yang kami bimbing Bapak Ibu nantinya. Insya Allah. Ini cuma sebagai beberapa pengantar saja Pak Ibu tentang tempat-tempat yang diziarahi di kota Madinah, baik ziarah dalam maupun ziarah luar. Dan juga Pak Ibu, nanti ada juga Museum Al-Quran. Nah, anak kurang pas, karena Museum Al-Quran ini kemarin terakhir itu tidak bisa masuk, karena lagi renovasi. Di Museum Al-Quran ini Pak dan Ibu, banyak sekali terdapat Al-Quran yang subhanallah. Al-Quran yang ditulis oleh sahabat ada. Al-Quran paling kecil yang dibuat pakai tinta emas juga ada. Juga ada Al-Quran besar yang dijahit. Ya Bapak Ibu, itu dijahit oleh seorang perempuan selama 15 tahun. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu, mulai dari Alif Lam Mim, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dijahit oleh seorang perempuan. Masya Allah. Selama 15 tahun menjahit sampai selesai Al-Quran itu. Dan seterusnya. Nanti akan lebih rinci dijelaskan oleh para mutawif kita atau di waktu yang lain. Dan yang terakhir Pak dan Ibu, ini sering juga ini disukai oleh ibu-ibu adalah An-Nur Mall ya. Mall yang terbesar di Madinah. Bapak Ibu juga yang ingin mendapatkan sensasi atau makan ala Indonesia, itu ada di pintu 25. Bapak Ibu nanti keluar pintu 25, ring kedua, blok kanan, itu nanti nampak Grapari Telkomsel, di lantai 2-nya ada makanan khas Indonesia. Insya Allah Pak dan Ibu nanti di waktu-waktu khusus atau ditambah waktu materi manasik nanti, insya Allah anak akan menjelaskan lebih rinci-rinci lagi sehingga lebih terpahamkan. Setidaknya itulah 14 tempat-tempat ziarah dalam selama kita berada di Masjid Nabawi, dan tentunya semua tempat-tempat ziarah ini Bapak dan Ibu yang kunjungin. Tidak semua tempat ini ditemani atau dibawa oleh mutawif kita atau tulider kita, karena memang banyaknya tempat-tempat bersejarah. Ini hanya bekal buat Bapak dan Ibu. Kalau Allah mudahkan nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke sana. Selanjutnya adalah ziarah luar. Ziarah dalam ini jalan kaki. Kalau ziarah luar, Bapak dan Ibu nanti akan dibawa pakai bis. Akan dibawa pakai bis atau pakai bus oleh travel kita. Dan ini telah termasuk paket, nggak bayar ya, nggak bayar. Ziarah luar kita yang pertama, semoga Bapak Ibu juga bisa mencatat, yaitu Masjid Kuba. Ini Masjid Kuba
tempat ziarah yang insya Allah yang pertama kali dikunjungin. Masjid Kuba itu Pak Ibu letaknya 5 km sebelah barat. Jadi kalau kita pakai apa namanya, pakai taksi, pakai angkot itu nggak sampai 10 menit ya, lebih kurang 7 menit nggak sampai. Itu 5 km sebelah barat. Nanti kita berangkat pakai bus. Nah, Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali Rasul SAW bangun. Masjid Kuba ini dibangun tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 13 kenabian. Atau salah seorang ilmu falak menjelaskan lebih kurang tanggal 20 September tahun 622 Masehi. Jadi sebelum Masjid Kubanya selesai, ketika unta Nabi berhenti dan akan dibangun Masjid Kuba, nah sebelum Masjid Kubanya selesai, Rasul itu nginap di rumah Kalsum bin Hadam namanya. Kalsum bin Hadam. Itu juga Kuba itu adalah wakaf dari tanah Kalsum bin Hadam. Nah ini Masjid Kuba. Apa keutamaan dari Masjid Kuba ini Bapak dan Ibu? Ya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diabadikan di pintu masuk Masjid Kuba. Saya jelaskan, barang siapa yang berwuduk, barang siapa yang mengambil wuduk dari rumahnya, lalu mendatangi Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di sana, maka pahalanya sama dengan umroh. Ini Pak Ibu ya. Jadi Masjid Kuba ini, barang siapa yang berwuduk di hotel, kita berwuduk di hotel, lalu kita datang ke Masjid Kuba, sampai di sana kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Nah, maka Pak Ibu nanti yang ke Masjid Kuba, Anda sarankan, sesampai di Masjid Kuba, jangan berfoto-foto dulu, jangan belanja-belanja dulu, datang nyampe ke Masjid Kuba, langsung ambil wudhu kalau bagi yang batal, kalau yang tidak langsung masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa ya? Pertama mungkin tahiyatul masjid dulu, lanjut nanti dengan sholat duha di Masjid Kuba. Karena kita nanti berangkatnya ke Masjid Kuba itu pagi hari. Adapun di hari-hari selanjutnya, kalau Pak Ibu bisa atau diizinkan oleh mutawif, silakan ke Masjid Kuba lagi. Itu di pintu 5 atau pintu 6, itu ada taksi. Ziarah, Kuba. Itu 2 real. 2 real pergi, 2 real pulang. Itu masjid yang pertama kali ya. Ya kita kunjungin. Ketika ziarah luar. Nah setelah Masjid Kuba Pak Ibu, nah, nanti biasanya kita akan ke Uhud. Tapi sebelum ke Uhud, kita mampir dulu di kebun kurma. Kebun kurma Al-Fat, kadang kebun kurma Usman, macam-macam ya. Di kebun kurma ini Bapak Ibu nanti akan melihat berbagai macam jenis kurma, berbagai macam jenis kacang-kacangan dan coklat. Selama di sana makannya halal. Dibawa baru bayar. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini juga para jamaah banyak lupa diri, sehingga lupa bahwasanya kita tanah suci. Akhirnya para jamaah ramai-ramai belanja, ramai-ramai menghabiskan uang, pada harganya cukup mahal juga. Dan akhirnya belum lagi sampai ke Makkah, tas kopernya udah penuh. Nah, ini kami sarankan Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, kami sarankan, ini saran saja. Lebih baik Bapak dan Ibu untuk hadiah-hadiah seperti ini, barangnya sama insya Allah, lebih baik dibeli di tempat kita saja, di Sumatera Barat ini misalnya. Silakan ditanyakan kepada asatid kita atau ustadz kita di mana tempat membelinya. Karena cukup berat Pak Ibu nanti membawa, kita juga dibatasi dengan beratnya koper. Kadang zaman ini lupa Pak Ibu, melihat banyak, dibeli semua, nggak sadar udah 10 kilo. Akhirnya ini membuat jamaah kesulitan dalam membawa. Nah, dari kebun kurma Pak Ibu, kita akan menuju ke Uhud, ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini besar Pak Ibu ya. Jabal Uhud ini dia ke sebelah utara Masjid Nabawi. Kalau kita berdiri dari pintu 25, Nabawi itu nampak ke Jabal Uhud. 5 km lebih kurang dari Masjid Nabawi. Tingginya Pak Ibu, Uhud ini tingginya adalah 350 meter. Panjangnya lebih kurang 7 kilo. Panjangnya lebih kurang 7 kilo. Dan lebarnya lebih kurang 3 kilo. Jadi Uhud ini Pak Ibu semacam gugusan pergunungan ya. Banyak gugusan pergunungan. Di sini adalah tempat terjadinya perang Uhud. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah istimewa sekali Uhud ini. Kenapa istimewa? Setidaknya pertama, Rasul SAW menjelaskan bahwasanya gunung Uhud ini, Jabal Uhud ini nanti ada di surga. Gunung yang ada di surga adalah Jabal Uhud diantaranya. Yang kedua, Nabi SAW sering menjadikan Uhud ini sebagai takaran atau sebagai perumpamaan. Ya, misalnya Anda bilang tadi, barang siapa melakukan ini, maka dapat pahala sebesar Uhud. Ini sering jadikan
takaran atau perumpamaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya Uhud ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita sampai nanti di Jabal Uhud, kita turun, setidaknya ada dua tempat utama yang sejarah yang akan kita kunjungin. Yang pertama, sekali saya sampai di Uhud, kita akan pergi ke makam Syuhada Uhud yang di Pagar. Di sana dimakamkan lebih kurang 70 orang Syuhada Uhud, termasuk di sana adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga padang pasir, paman Nabi yang Nabi cintai, yang syahid ketika pertempuran Uhud, yang dibunuh oleh seorang bayaran namanya Hasbi atas perintah oleh Hindun. Ya, atas perintah oleh Hindun. Ini ya Pak Dembu, kita sana ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kita berdoa untuk Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Dari Syuhada Uhud nanti kita langsung menuju Jabal Rumat. Itu bukit panah. Nah, ini spesialnya sebagian jamaah naik ke atas. Itu adalah tempat Rasulullah menempatkan 70 atau 75 orang pasukan panah ketika perang Uhud. Nah, waktu itu pada bulan Desember terjadi perang Uhud yang berkecamuk. Kaum Muslim dipimpin langsung oleh bina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum kafir waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu beliau belum masuk Islam. Awalnya umat Islam menemui kemenangan, tetapi karena ghanimah sebagian sahabat belum atau tidak mematuhi apa yang Rasul minta, apa yang Rasul perintahkan, mereka turun sebelum ada waktunya. Melihat hal ini nampak oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya kaum muslimin diserang dari belakang. Nanti sejarahnya Pak dan Ibu tidak bisa bahas panjang-panjang lebar di sini karena waktu. Insya Allah nanti akan dibahas oleh mutawif atau ustaz-ustaz kita, insya Allah lebih rinci lagi dari ini di tempat kita masing-masing. Ini Uhud. Selanjutnya dari Uhud kita pulang terus berjalan, nanti kita akan sampai di Masjid Qiblatain. Ini kalau ada waktu kita berhenti, kalau tidak kita disampaikan oleh mutawif kita. Masjid Qiblatain itu sebenarnya adalah Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah. Kenapa dikatakan Qiblatain? Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya dahulu awalnya kiblat umat muslim itu bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis, Al-Quds, Palestina. Ya, yang sekarang itu yang akan dikuasai, yang akan direbut oleh Yahudi laknatullah alaih, ya, keturunan kera dan babi itu. Nah, itu kiblat pertama kita. Nabi bermohon Allah Subhanahu wa taala agar kiblat dipindahkan ke Makkah, ke Ka'bah. Maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah turun surat Al-Baqarah 144 tentang berpindahnya kiblat dari Al-Aqsa. Pada hari ini hadapkanlah wajahmu ke Al-Haram, ke Masjidil Haram. Nah, berkenaan dengan kiblat ini Pak dan Ibu, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi sholat tetap di Masjid Nabawi, akan tetapi sahabat yang menyampaikannya telat sampainya di Masjid Qiblatain, maka di Qiblatain terjadi perpindahan kiblat di rakaat yang ketiga. Ada juga pendapat yang kedua, memang betul-betul Nabi yang sholat di sana. Di rakaat yang ketiga dapat perintah, makanya diputar arah kiblat. Jadi yang dikatakan Qiblatain itu dua kiblat, bukan kiblatnya yang dua, tapi waktu kejadiannya lagi sholat dipindah kiblatnya, diputar balik 360 derajat, 180 derajat menghadap Ka'bah. Nah, ini Masjid Qiblatain. Setelah di waktu zuhur waktu itu ya, ayatnya turun surah Al-Baqarah 144. Selanjutnya dari Masjid Qiblatain kita akan melalui Masjid As-Sab'ah, ya. As-Sab'ah, yaitu Masjid 7. Itu kita biasanya lewat saja Pak Ibu, karena nanti khawatir tidak sampai waktu zuhur di Masjid Nabawi. Kenapa dikatakan Masjid 7? Karena di sana ada 7 masjid. 7 masjid yang dibangun sebagai tanda-tanda bahwasanya sana pernah tinggal rumah atau mihrabnya beberapa orang sahabat. Di antaranya yang pertama adalah Masjid 7 ini Pak Ibu letaknya di Khandaq, pas di kaki Khandaq. Ketika perang Khandaq itu perang parit, yang mana Rasul waktu itu meminta ide para sahabat, maka sahabat memberikan ide dibangun parit yang panjangnya 7 meter, dalamnya 3 meter itu, 4 meter itu atas saran oleh seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Nah, ini dia ada
akhirnya di kaki Khandak itu dibangun Masjid Sabah, Masjid 7 namanya. Di sana pertama Masjid Abu Bakar. Nanti insya Allah ditunjukkan oleh leader atau menteri kita, ada Masjid Abu Bakar. Yang kedua ada Masjid Umar. Masjid Umar. Yang ketiga itu Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat. Selanjutnya juga Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Al-Zubair bin Awam, dan Masjid Fatimah. Atau sering juga orang sebut Masjid Sa'ad bin Mu'az. Nah, ini Masjid As-Saba'ah. Selanjutnya Pak dan Ibu di hari-hari lain. Ini tidak termasuk paket. Kalau Pak dan Ibu meminta kepada mutawif, dan jika memungkinkan pula, ya, Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke Jabal Magnet. Memang agak jauh Pak Ibu ya, 60 km dari Madinah. Bukit yang mana sana ada medan magnet. Tapi tidak ada faedah Pak Ibu ya, tidak ada falanya, hanya sekedar pengetahuan saja bagi kita. Jabal Magnet. Tanya Pak Ibu juga ada percetakan Al-Quran. Jadi setelah dari Jabal Magnet, karena sebagian jemaah ini ke percetakan Al-Quran terbesar, ya, percetakan Al-Quran Al-Fat. Di sana Pak Ibu ya dicetak seharinya, setahunnya itu lebih dari 10 juta kopi. Dan dengan 160 terjemahan, 193 juta kopi dalam setahunnya. Ini percetakan Al-Quran. Selanjutnya Pak Ibu, nah, biasanya kita udah pulang ke Masjid Nabawi lagi. Baik Pak Ibu para jamaah. Ini lagi sebelum kita diskusi nanti ada beberapa lagi Bapak dan Ibu tempat-tempat bersejarah di masjid apa di Madinah. Di antaranya adalah Masjid As-Suqya, ya, Masjid As-Suqya. Yaitu Nabi pernah berdoa sini Pak Ibu sebelum ke perang Badar. Nah, sebelum ke perang Badar sehingga dibangun sana namanya Masjid As-Suqya. Ya di sanalah Pak Ibu turun surat Al-Anfal, surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 8 sampai ayat ke-9. Itu letaknya pas di tembok stasiun kereta api Madinah. Ya, tempatnya di tembok stasiun kereta api Madinah di tanah seorang sahabat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Masjid As-Suqya. Dibangun karena di sana Nabi pernah berdoa sebelum Nabi ke perang Badar. Tanya Pak Ibu ya, yang tidak kalah juga pentingnya kita ketahui yaitu Sumur Usman. Sumur Usman ini lebih kurang 3,5 km dari Nabawi, atau dia lebih dekatnya ke Kiblatain, hanya 1 kilo dari Kiblatain. Itu ada Sumur Usman. Itu lokasinya di sekitar Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq. Ya, itu Sumur Usman. Mungkin Bapak Ibu sama-sama paham bahwasanya sumur ini adalah dulu milik Yahudi. Dan dibeli oleh Utsman. Yahudi nggak mau menjual, akhirnya dibeli oleh Utsman itu adalah setengahnya. 15 hari miliknya Utsman, 15 hari miliknya Yahudi. Nah ini sejarahnya panjang Bu ya. Kecerdasannya Utsman. Yang pada akhirnya Yahudi karena nggak laku lagi, memberikan semua sumurnya itu, menjual semua sumurnya itu kepada Utsman, dan dipergunakan oleh kaum muslimin. Sampai hari ini masih ada air. Nah, ini Pak dan Ibu ya, panjang sejarahnya, kita percepat saja. Yang selanjutnya ada Masjid As-Saba'ah. Ini terletak di perkebunan As-Sabah, Bu ya, di daerah Kuba. Di sana Rasulullah dulu pernah singgah sebentar, maka dibangun Masjid Al-Ashabah. Masjid Al-Ashabah. Selanjutnya Pak Ibu, kita percepat karena waktu, Masya Allah ya. Juga ada nanti Masjid Al-Ijabah. Itu lebih kurang 345 meter dari Bakia. Ya. Selanjutnya juga Bapak Ibu ada Masjid Ar-Rayah, terletak di Gunung Zubab. Ya, tempat Rasulullah dulu perang Khandaq. Rasulullah di sana membangun kubahnya ya, membangun kubah atau tempat istirahat saat perang Khandaq. Itu ada Masjid Ar-Rayah. Selanjutnya Pak Ibu ada juga Sumur Ghar. Sumur Ghar ini Pak Ibu 1 km sebelah Laut Kuba. Ini Sumur Ghar. Di sana Pak Ibu adalah Rasulullah SAW pernah minum di sana. Dan maka Rasul berwasiat, andaikan saya wafat nanti, mohon dimandikan jenazah saya memakai air sumur ini. Dasarnya Pak Ibu, nah ini mungkin program-program khusus tertentu ya. Ada kita dibawa ke Ezas Railway nama Ibu ya. Itu adalah jalur kereta api dari Hijaz. Dari Hijaz ya, dari Aman. Itu dibangun saat pemerintahan Utsmaniyah. Biasanya Pak Ibu kalau kita nanti lewat, ditunjukkan oleh mutawifnya di jalan ya. Dan juga Pak Ibu, ya, Anda pernah ke sana dengan jemaah juga, karena waktu itu ada paketnya, itu
Al-Ula City ya, Al-Ula City. Pintu gerbang masuk Maden Saleh. Itu lebih kurang 400 km dari Masjid Nabawi. Lama kami sana Ibu ya, lebih kurang 4 jam, 5 jam lebih. Baru nanti kita ke Madain Saleh. Ya, 460 km. Tempat di mana Nabi Saleh di sana kaumnya membuat rumah-rumah istana dari gunung atau bukit yang dipahat. Nah, mungkin ini Pak dan Ibu ya, di antara ziarah-ziarah dalam dan ziarah-ziarah luar atau tempat-tempat bersejarah yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Madinah, baik ziarah dalam dan ziarah luar. Intinya Pak dan Ibu para jamaah, insya Allah untuk ziarah luar nanti akan diberikan ada 4 atau 6 tempat yang dibagi oleh travel pakai bus itu bersama-sama, dan selebihnya itu adalah program mandiri. Itu juga ziarah dalam. Kalau ziarah dalam itu diantarkan keliling oleh mutawif, selebihnya adalah program mandiri yang Bapak Ibu nanti bisa berkunjung di sela-sela waktu menunggu waktu-waktu kita sholat. Nah, jadi Bapak Ibu para jamaah, selama di Madinah, alhamdulillah hotel kita dekat sekali, suasananya sejuk, dingin. Nah, maka Pak Ibu perbanyaklah kita di masjid saja dan juga berziarah ke tempat-tempat terdekat di keliling masjid sambil menunggu waktu sholat, lalu kita berzikir dan baca Quran insyaallah. Mungkin Pak dan Ibu sekian dulu manasik kita hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada Pak Ibu yang mau menanyakan, baik berkenaan dengan materi hari ini ataupun juga materi-materi kita sebelumnya. Tafadhal ya akhi.